Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala 'azza wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati jamaah salati subhi rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa limpahkan sehat afiat kepada kita semuanya, kepada bapak-bapak semuanya, kepada ibu semuanya. Khususnya jamaah salat subuh Masjid Riyadul Jannah Duren Jaya, dan semoga Allah limpahkan takwa dan iman kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Moga senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa bersua kembali di Masjid Baitullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Takwa itu berarti menjadi salah satu senjata bagi kaum mukmin, bagi kaum muslim untuk meningkatkan kualitas hidupnya, apalagi nanti ketika kita menghadap mahkamah ilahiyah. Di awal surat Baqarah, permulaan Al-Quran, disebutkan kata-kata lil muttaqin. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti memang posisinya adalah sangat tinggi bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam satu hadis itu bahkan takwa dihubungkan dengan interaksi sosial yang memang harus dilakukan oleh manusia ketika manusia ada dalam satu masyarakat, dan juga aspek pengembangan diri. Jadi ada 3 jenis bahasa, 3 jenis aspek hubungan manusia dengan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsuma kunta. Pertama. Kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Susulilah, ikutilah kebaikan dengan keburukan. Tentu kebaikan itu akan menghapus keburukan. Itu berarti hubungan secara subjektif diri pribadi, yang berarti pengembangan diri dengan salah satu cara adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Terus aspek yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, dengan sama jamaah masjid, sesama warga RT, RW, desa, dan seterusnya. Jadi 3-tiganya aspek tadi menggunakan fi'lun amrin, kata perintah. Pertama, ittaqi. Kedua, adbi'. Ketiga, khaliq. Bagaimana caranya? Bi khuluqin hasanah. Definisi, deskripsi dari khuluq, akhlak. Saya pikir kita semuanya sudah bisa mendefinisikan, mendeskripsikan bagaimana yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik. Ittaqillaha, ittaqo itu kalau diartikan secara lughawi, linguistik,
bahasa. Ittaqi itu memberikan satu batasan dengan alat boleh atau dengan apapun, atau memberi alas. Contohnya, salah satu arti dari ittaqo, yattaqi, pakai sendal itu juga makna dari ittaqo, bertakwa. Dalam pengertian yang kita kontekstualkan dengan ayat tadi. Menggunakan sandal itu juga salah satu makna dari ittaqo. Kenapa pakai sandal? Karena kalau berjalan nyeker tanpa sendal, tanpa sepatu, boleh jadi akan tertusuk duri, tersusuk pecahan beling, tertusuk batu yang runcing, mungkin akan nginjek kotoran ayam, nginjek kotoran sapi. Maka perlu ittaqo, menggunakan sandal atau alas kaki. Maka ketika kita tarik ittaqo sebagai sebuah manifestasi kehidupan manusia terhadap Robnya, terhadap Allah, berarti manusia harus membatasi dirinya dengan Allah dari segala kemaksiatan, kedurhakaan, kemungkaran, dan semua yang dilarang oleh Allah. Itu namanya ittaqo. Ketika dia melanggar 3 anasir tadi, hubungan interaksi dia secara vertikal dengan Allah tidak ittaqo, melanggar hubungan dia dengan dirinya sendiri, selalu lebih banyak mengisi hatinya dengan hal-hal prasangka, niat yang kurang baik, nah itu berarti tidak ittaqo. Apalagi ketika dia hidup di tengah masyarakat. Maka orang yang bertakwa itu tidak saja hanya sekedar dia berhenti pada hubungan vertikal antara seseorang, antara manusia dengan Allah, dengan Rabb, tapi juga harus mampu menarik benang merah antara takwa itu dengan pengembangan diri dan juga pengembangan interaksi sosial di tengah masyarakatnya. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hasan statusnya, sehingga bagus untuk kita jadikan ibrah dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kulkas Kuliah Ringkas pagi hari ini memberikan manfaat kepada kami pribadi dan kepada semuanya, teman-teman, kepada saudara semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.